Bab 357. Rombongan itu turun dari kuda. Mereka menatap Wira dengan perasaan gembira dan juga tidak rela. Meskipun baru bekerja bersama Wira kurang dari 1 bulan, mereka pun berkesempatan melihat seperti apa orang yang brilian. Wira membantu mereka memenangkan perang, naik pangkat, bahkan mendapatkan banyak uang. Mereka memang hanya bersama sekitar 1 bulan, tetapi apa yang mereka dambakan bertahun-tahun sudah didapatkan sekarang. Wira mengernyit dan berkata, "Sudah kubilang, kalian nggak perlu antar aku. Untuk apa kalian begitu heboh?" Segerombolan orang itu menyeringai. Namun, mereka sama sekali tidak marah menghadapi teguran seperti ini. "Tuan Wahyudi, aku dengar Paman Hasan bilang kamu melatih tim pengawal di dusun." Kemudian, Yuda mengeluarkan buku dan berucap, "Ini adalah buku teknik pedang, teknik tombak, Wing Chun, dan teknik tinju keluarga Wutari. Nanti kamu suruh Danu ajarkan kepada mereka." Wira tidak mengambil buku itu, malah berujar, "Aku dengar harta keluarga Wutari nggak boleh diajarkan kepada orang lain. Kalau kamu berbuat seperti ini, bagaimana kamu menjelaskan kepada keluargamu?" Pada zaman ini, orang-orang sangat melindungi berbagai jenis pengetahuan. Bahkan Hasan yang merupakan pengawal pribadi Dirga paling dekat pun hanya mendapatkan sebagian dari warisan keluarga Wutari. Memang ada aturan keluarga seperti itu, tapi, waktu itu ayahku sudah mengajarkan sebagian, lalu membentuk pasukan Zirah Hitam, sekarang, aku akan mengajarkan sisanya. Ucap Yuda, asalkan bertambah 1 orang yang belajar di kerajaan Nuala, kita akan makin kuat saat melawan musuh. Ambil saja, Tuan Wahyudi. Kalaupun semua diumumkan, nggak semua orang bisa mempelajarinya. Belajar bela diri sangat sulit. Lanjut Yuda seraya tersenyum getir. Wira mengambil buku itu dan mengerutkan dahi. Di bawah buku itu juga ada surat dan sebuah token hitam yang di atasnya terukir nama Dirga. Wira pun bertanya, "Apa ini?" Yuda menjawab, "Ini token ayahku, semua pasukan Zirah Hitam pada waktu itu mengenalnya. Kalau Tuan Wahyudi bertemu pasukan Zirah Hitam, kamu boleh merekrut mereka, orang-orang ini sangat setia, ayahku yang bersalah kepada mereka." Sahut Wira. Dia bertanya lagi seraya mengangkat surat itu. "Ini surat apa?" Yuda berkata, "Tolong bantu aku menyampaikan surat ini kepada gadis berpakaian ungu yang ada di sisi Farel Barus di kota provinsi. Kamu harus menyerahkannya sendiri." Wira bertanya sambil mengangkat alis. "Dia itu orang yang kamu suka, ya?" Yuda menyahut dengan ekspresi sedih. "Itu dulu, tapi, kami berdua nggak mungkin bersama. Aku menulis surat ini untuk membujuknya meninggalkan kediaman keluarga Barus dan segera menikah." Wira mendesah, lalu menimpali, "Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Jadi, aku nggak akan membujukmu lagi, tapi, kalau kamu butuh bantuan kami, katakan saja." Yuda pun mengangguk dan mundur. "Tuan Wahyudi, ini hadiah dari kita," ujar Herdian, Basuki, dan Chandra. Ketiga komandan memberikan Wira hadiah. Sementara itu, para prajurit lainnya maju, lalu meletakkan hadiah yang sudah disiapkan. Hadiah-hadiah itu perlahan menumpuk, ada yang membawa kotak, surat, baju zirah, dan senjata. Yang paling aneh adalah hadiah yang diberikan Emran dari tim busur. Dia langsung menarik kereta kuda dan berseru, "Tuan Wahyudi, aku dengar kamu mau pergi. Setelah memikirkannya beberapa hari, aku membuatkan ini untukmu." Wira tertawa, lalu menyahut, "Aku punya kereta kuda." Emran berucap, "Tuan Wahyudi, ini memang kelihatannya seperti kereta kuda, tapi sebenarnya ini misil 3 busur. Di perjalanan ada banyak penjahat. Kamu bisa menggunakannya untuk melindungi diri. Panglima Yuda yang menyuruhku membuatnya." Wira menyingkap tirai kereta dan terkejut. Gerbong keretanya memang terlihat seperti kereta kuda biasa, bahkan bisa diduduki. Akan tetapi, di kedua sisi bagian atas kereta terdapat mesin. Asalkan tahu cara kerjanya, kereta kuda ini bisa dibentuk menjadi misil 3 busur dan juga misil panah, busur silang besar disimpan di atas kereta dan anak panah dalam jumlah besar disimpan di kedua sisi gerbong kereta. Kemudian, Wira mengangguk dan menerimanya. Junaidi membawa para dokter maju. Banyak orang menyingkir begitu melihat mereka. Sekelompok orang gila ini terus menyayat-nyayat mayat bangsa Agrel dalam beberapa hari ini, dengar-dengar, beberapa hari yang lalu mereka juga membedah kepala mayat bangsa Agrel. Sekarang, para pasukan di markas militer ketakutan melihat dokter-dokter ini. Kemudian, para dokter berseru, "Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Wahyudi." Bab 358. Junaidi memimpin para dokter di markas militer untuk berterima kasih kepada Wira. Semalam, para pasukan mendapatkan uang perak. Jumlah uang yang didapatkan para dokter ini lebih banyak dari jenderal tingkat rendah. Begitu mengetahui bahwa ini adalah pesan Wira, para dokter merasa terharu. Jadi, hari ini mereka memaksa untuk ikut datang agar bisa berterima kasih pada Wira. Sudahlah, selagi cuaca dingin, mayat mudah disimpan. Coba dibedah lagi untuk diteliti dan jangan lupa dicatat. Kalau kalian sudah memahaminya, ingat ajarkan kepada orang yang lebih banyak, pesan Wira. Kemudian, Wira melambaikan tangan pada para prajurit, lalu naik ke kereta kuda. Dia berseru, "Aku pergi dulu." Danu mengayunkan cambuknya, lalu rombongan kereta kuda melaju ke depan. Sementara itu, Yuda yang memimpin berlutut dengan satu kaki dan berucap, "Semoga Tuan Wahyudi selamat sampai tujuan."
Semua prajurit mengikuti Yuda berlutut dan berteriak dengan lantang. Semoga Tuan Wahyudi selamat sampai tujuan. Wira yang membuka jendela kereta merasa agak sedih. Rombongan mereka pun perlahan menjauh. Para prajurit berlutut dengan satu kaki di atas tanah yang dingin hingga kereta kuda pergi. Setelah itu, mereka baru bangkit, kereta kuda menempuh perjalanan 30 km dalam satu hari. Keesokan harinya mereka memasuki wilayah Yispohan, Kabupaten Laria. Wira menunggangi kuda yang gagah dan memakai baju zirah yang diberikan oleh Herdian. Dia berjalan di depan rombongan Danu, Fandi, Rudi, dan pasukan zirah hitam lainnya melindungi Wira di belakang. Dian yang berada di dalam kereta kuda merasa gugup. Terakhir kali, mereka menculik Mary dan memeras uang sebanyak 200 juta gabak. Sekarang, para bandit ini pasti sangat membenci Wira dan ingin menghabisinya. Dian bermaksud meminta Wira bersembunyi di dalam kereta, lalu diam-diam lewat dengan membayar biaya perjalanan. Siapa sangka, Wira malah tertawa dan langsung menunggangi kuda dengan terang-terangan melewati Yispohan. Dian tahu sifat Wira sehingga tidak berhasil membujuknya, tetapi Dian merasa khawatir. Rombongan kereta pun memasuki Yispohan. Seorang bandit yang melihat ini berujar. Coba kalian lihat, bukankah bocah yang menunggangi kuda itu orang yang menculik Bu Mary dan memeras kita? Bandit lain pun berkomentar. Benar, itu memang dia. Aku nggak mungkin lupa dengan tampangnya. Dia bahkan berani merampok uang bandit. Benar-benar jahat. Dia masih berani melewati tempat ini dengan terang-terangan, dia jelas-jelas meremehkan Yispohan. Anggotanya semakin banyak, memangnya ada sebanyak kita. Lagi pula, untuk melawan mereka, Bu Mary sudah membuat persiapan. Cepat beritahu Bu Mary. Para bandit mulai bersemangat. Ada yang bersiul untuk menyampaikan pesan ke atas gunung. Tuan Wahyudi, ujar Jamal. Dia yang membawa dua kapak langsung tertegun dan merasa frustrasi. Kenapa Wira pulang dengan terang-terangan seperti ini? Apa Wira tidak tahu bahwa Mary sangat membencinya? Namun, Wira yang selama ini selalu berhati-hati tidak mungkin bertindak secara terang-terangan seperti ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Jamal harus memberitahu Mary. Mereka tidak boleh terjebak lagi. Bagaimanapun, Jamal sudah tinggal di Yispohan begitu lama. Di kubu bandit, Mary yang berada di ruang rapat langsung merasa antusias begitu mendengar suara siulan yang khas. Dia membawa parang dan berteriak. Pencuri yang licik itu sudah datang. Cepat bawa barang yang kubeli dengan harga mahal itu. Saudara sekalian, kesempatan kita untuk balas dendam sudah datang. Bab 359. Sekelompok bandit berteriak sambil mengangkat barang yang ditutupi kain merah. Balas dendam. Beraninya dia merampok uang yang kita dapatkan dengan susah payah. Dasar brengsek. Kita akan balas dendam untuk Bu Mary dan rebut kembali uang kita. Mary berjalan di depan dan para bandit mengikuti di belakang dengan cepat. Mereka seperti takut Wira akan kabur kalau datang terlambat. Dasar pencuri, kali ini, aku akan melucuti pakaianmu, lalu mencambuk bokongmu, mematahkan kakimu, menyayat wajahmu, dan meninju matamu, aku juga akan menyuruhmu memakai baju wanita dan menggantungmu di jalanan Yispohan supaya pebisnis yang datang bisa menonton. Kamu akan menjadi terkenal di seluruh provinsi Jawali. Ujar Mary yang geram. Mary tampak sangat senang, seperti melihat Wira jatuh ke tangannya dan memohon ampun setelah disiksa habis-habisan, ketika bandit diculik oleh orang yang lewat, bahkan diperas sampai mengeluarkan begitu banyak uang, ini benar-benar penghinaan besar. Sejak kembali setelah diculik, bandit-bandit yang lain memang tidak mengatakan apa-apa, tetapi standar kehidupan mereka menurun drastis. Kalau bukan karena orang kaya kota pusat pemerintahan Jagabu datang ke wilayah selatan dan mereka mendapatkan uang, kehidupan mereka akan sangat sulit, untung saja, uang yang mereka dapatkan tidak sedikit. Jadi, mereka pergi ke kabupaten untuk membeli senjata yang hebat dengan harga yang mahal, akhirnya, para bandit bisa membalas dendam. Sekelompok bandit bergegas dan hampir sampai di kaki gunung. Tiba-tiba, Jamal yang berjanggut panjang dan membawa dua kapak menghalangi para bandit, lalu memperingati. Bu Mary, jangan pergi, dia pasti merencanakan sesuatu. Mary langsung berhenti dan bertanya, merencanakan sesuatu, apa kamu tahu trik apa yang dia rencanakan? Enggak, sahut Jamal. Kemudian, Jamal mengubah topik pembicaraan. Tapi, Bu Mary, coba kamu pikirkan. Dia itu orang yang sangat berhati-hati. Bahkan, untuk menghadapi orang sepertiku saja dia sampai merencanakan penyergapan sebanyak 4 lapis. Terakhir kali Wira juga menculik Bu Mary, sekarang dia melewati Yispohan. Dia juga berani masuk dengan menunggangi kuda secara terang-terangan. Mana mungkin dia sama sekali nggak melakukan persiapan. Aku curiga dia sudah merencanakan semua ini dan menanti kita masuk jebakan, lanjut Jamal. Kalau begitu, aku mau lihat trik apa yang dia rencanakan. Apa dia bisa melawan barangku ini? Ujar Mary. Seraya menunjuk barang yang diangkat 4 bandit. Mary terlihat sangat percaya diri. Segerombolan bandit juga sangat bersemangat karena mereka tahu sehebat apa barang ini. Jamal yang membawa kapak terus menasihati. Bu Mary, percayalah padaku. Dia pasti tahu apa yang kita pikirkan dan bersiap menjebak kita. Kita ini bandit. Kita nggak akan bisa menang melawan orang terpelajar seperti dia. Jamal melanjutkan. Kita juga mendapatkan uang dengan susah payah, jangan sampai kita rugi lagi.
Mary menodong parang di leher Jamal, sembari mengancam. Diam kamu, aku akan menebasmu kalau kamu bicara lagi. Dasar pecundang, jumlah kami 400-an orang dan kami punya senjata mematikan. Sepintar apapun bocah itu, kali ini dia akan meminta ampun padaku, aku akan menebas siapapun yang menghalangiku balas dendam. Lanjut Mary. Jamal merasa tidak berdaya. Parang yang ada di lehernya sangat tajam sehingga tubuhnya menegang. Jamal pun tidak berani membujuk lagi, lalu berkata, bagaimana kalau kita tunggu yang lain supaya lebih aman? Mary menyimpan parang dan menyahut. Oke, aku pergi mengadang bocah itu dulu. Kalau enggak, nanti dia kabur. Kamu kabari kakakku untuk berkumpul denganku. Jamal yang merasa cemas menimpali. Bu Mary, kamu jangan bertindak gegabah. Kamu harus tunggu aku dan Pak Molika kembali, Wira pasti merencanakan sesuatu. Mary yang berwajah muram mengayunkan parang dan berseru. Pergi kamu. Jamal yang membawa kapak pun pergi. Sambil berlari, dia bersiul untuk memberi tahu Molika yang sedang berburu di gunung. Parang sudah di tangan, ikut aku. Kita bunuh pencuri itu untuk balas dendam, teriak Mary. Dia mengayunkan cambuk untuk memacu kudanya, lalu segerombolan bandit segera mengikutinya. Namun, tak lama kemudian, Mary dan para bandit yang sampai di kaki gunung bertemu dengan rombongan Wira. Mary menatap Wira yang berdiri paling depan sambil berujar dengan geram. Dasar pencuri yang gak tahu malu. Kamu masih berani pulang, aku sudah menunggumu 1 bulan lebih. Kemudian, muncul banyak bandit yang muncul di kedua sisi ngarai. Mereka langsung berteriak. Bu Mary, untuk apa bicara omong kosong dengan dia? Kita habisi dia sama-sama. Sialan, baru kali ini aku bertemu dengan orang yang berani merampok bandit. Aku harus menghabisinya. Bunuh dia. Kembalikan martabat Yispohan. Ada beberapa bandit yang mengayunkan pedang dan tombak. Ada yang menarik tali busur dan panah. Ada juga yang meletakkan senjata mematikan yang ditutupi kain merah di atas gunung, semuanya berteriak dan bersiap-siap menyerang.